Pagi semuanya. Pagi. Semangat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saya lihat semuanya semangat. Saya senang bisa bertemu dengan anak ibu sekalian untuk melanjutkan pembelajaran fisika pada hari ini ya. Nah, sebelumnya ibu akan mengingatkan tentang protokol kesehatan ya, berhubung karena masa pandemi belum selesai. Untuk itu pada anak ibu semuanya agar tetap menggunakan masker apalagi di tempat keramaian dan menjaga jarak. Selanjutnya rajin-rajin mencuci tangan agar terjaga kebersihannya ya. Kalau kita sudah bersih, pasti kita akan sehat ya. Kalau kita sehat, segala aktivitas bisa kita kerjakan dengan lancar. Oke ya. Semangat belajar hari ini? Waduh. Ya. SMK? Bisa. Semangat sekali ya. Itu sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan menunjuk ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Kepada ketua kelas, ibu persilahkan. Seluruhnya siap. Break. Sebelum kita mulai ke mata pelajaran kita, langkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita, hormat, gerak. 3 gerak. Ya, selamat pagi ya. Oke, ibu cek kehadiran teman-temannya dulu ya. Hari ini kan hari Kamis ya. Yang masuk itu adalah kelompok A. Adakah di antara teman-teman kita ini yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Ya. 2 orang, Ya, siapa nak? Pauji dan Emrido Bu. Kenapa si Fauzi dan Rido? Sakit Bu. Oke, kita doakan agar Fauzi dan Rido besok sudah bisa kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Baik, aku mau bertanya, minggu lalu kita kan sudah masuk ya materi fisika juga ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya Bu, Ya, pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometerskop. pengukuran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Oke, baik ya. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran dengan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dan ada juga kaitannya alat ukur yang minggu lalu ya untuk menentukan angka penting ya. Kita menggunakan alat ukur ini untuk mendapatkan hasil pengukuran. Lalu untuk pengukurannya kita sesuaikan dengan aturan angka penting ya. Coba si Mariaman ukur dulu panjang daripada bukunya dengan menggunakan alat ukur instan. Sudah dapat Bu, 25 cm Bu. 25 cm ya, 25 cm. Nah, ini 25 cm ini adalah merupakan hasil pengukuran dengan mistar pada sebuah buku yang dilakukan oleh Mariaman ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan angka penting ya, pengukuran 25 cm ini. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ini tujuannya ya. 1. Melalui kegiatan diskusi diharapkan peserta didik dapat menerapkan aturan-aturan angka penting dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi diharapkan peserta didik dapat menganalisis aturan-aturan berhitung dengan angka penting dengan tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi diharapkan peserta didik dapat menganalisis data pengukuran berulang terhadap data percobaan pengukuran fisika dengan benar. Melalui kegiatan eksperimen diharapkan peserta didik dapat menerapkan aturan berhitung dengan angka penting pada volume silinder dengan tepat ya. Oke? Inilah tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahan kita hari ini adalah ya. Nih. Permasalahan kita yang berkaitan dengan materi kita, materi angka penting ya. Coba dulu si Hendrik
Apa yang menjadi permasalahan ini? Bagaimana cara menghitung volume blok silinder berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting? Oke ya, ini ada blok silinder ya. Kemudian kita disuruh untuk menghitung volume blok silindernya. Nah, kita menghitung volumenya itu berdasarkan aturan-aturan perhitungan dengan angka penting. Ya, baiklah. Tadi malam Ibu sudah membagi kelompoknya masing-masing ya di grup WA. Untuk itu, Ibu minta agar kalian bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Silahkan bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja rekan ya dalam KPD kelompok 1, kelompok 1 ya, kelompok 2, ya. Sebelum mengerjakan KPD-nya, Ibu jelaskan dulu sedikit ya cara menggunakan alat ini. Ini namanya adalah blok silinder. Nantinya kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka ya. Ini alatnya jangka korongnya. Nah, caranya seperti ini. Nanti kalian lakukan pengukuran. Minggu lalu kan kita belajar tentang jangka sorong. Itu nanti kalian lakukan pengukuran dengan cara seperti ini. Perhatikan ke depan. Ya. Ini alat yang tersedia di mejamu masing-masing. Seperti ini perlakuannya. Ya, kedalaman blok silindernya dengan menggunakan jangka sorong. Baca skalanya, nanti dikeluarkan ke dalam kabel yang ada di atas KPD. Oke ya, itu cara perlakuan ada alat. Nah, untuk ini angka pentingnya, nanti ini ya. Nah, ini ada aturannya. Semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Kemudian angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 termasuk angka penting juga. Ya.
Angka 0 di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting, dan angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 baik sebelah kiri dan kanan tanda koma bukan angka penting. Nah, bagaimana aturan untuk berhitung? Nah, ini ya, yang diperhatikan di sini adalah untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian untuk perkalian, kalau di perkalian dan pembagian dengan angka penting ditulis sama banyaknya dengan jumlah angka penting yang paling sedikit, seperti itu ya. Ya, jadi misalnya saja dia penting yang paling sedikit, misalnya seperti ini 3,23 dikali 1,2, misalnya seperti ini ya. Ini angka pentingnya adalah 3, yang ini adalah 2. Maka hasilnya nanti harus menghasilkan angka penting berjumlah 2. Itu artinya ya, tidak 3. Nah, jadi 3,23 kali 1,2 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, dia harus menghasilkan 2. Berapa nilainya? Itu adalah 38. Nah, dia harus 2. Ini yang maksudnya ya. Yang poin nomor 2 seperti itu ya. Jadi nanti untuk perhitungan pada LKPD ada menghitung blok silinder. Berarti ada perkalian. Gunakanlah aturan berhitung dengan angka penting pada poin 2. Ya, oke? Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Ada beberapa pertanyaan di dalam LKPD. Kemudian boleh kalian menjawabnya berdasarkan browsing internet yang menggunakan handphone, baik dari materi ajar yang sudah dibagi tadi malam, kemudian untuk pakai ya. Yang penting kalian bebas mau dari informasi mana, silahkan diskusi, tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Lakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Baik. Lakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ya. Silakan kelompoknya berdiskusi. Kemudian menjawab pertanyaan. Silakan alat ukurnya digunakan menghitung diameter. Silakan. Jawabannya dituangkan di sini ya. Ini jawabannya. Yang lainnya silakan dijawab berdasarkan. Ya. Saya akan menilai keaktifan diskusi anak-anak kalian. Ya. Kerja sama tim, kemudian berdiskusi kelompok. Saya akan mengambil nilai ya. Keaktifan diskusi masing-masing. Ya. Saya ya, tuliskan hasilnya. Tuliskan hasilnya ya. Dituliskan di yang lainnya dijawab.
Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Waktu diskusi sudah selesai, ya. Kita mulai dari kelompok mana? 3 ya? Oke, kelompok 3. Silakan bagi semua teman-teman satu kelompoknya ya, menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Oke. Oke, silakan kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil presentasi kami yang hasil kami diskusikan. Permasalahan. Kita sering melihat blok silinder dan alat ukur panjang jangka sorong di bengkel otomotif. Bagaimana cara perhitungan volume blok silinder berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting. Dari hasil diskusi kelompok 3 yang diperoleh data sebagai berikut. Tabel 1, ketidakpastian alat ukur jangka sorong adalah 0,005 cm.
Nomor 1, nama benda, blok silinder. Diameter dalam 5,15 cm. Jari-jari 2,575 cm. Kedalaman 9,96 cm. Volume 207 cm kubik. Diperoleh rumus adalah sebagai berikut. V volume sama dengan V kali R kuadrat dikali T. V sama dengan 3,14 dikali 2,575 kuadrat dikali 9,96. V sama dengan 207,368 cm kubik adalah 7 angka penting. Berdasarkan aturan angka penting, volume sama dengan 207 3 angka penting. 207 adalah 3 angka penting. Hasil analisis masalah. Bagaimana cara menentukan perhitungan volume blok silinder berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting? Caranya adalah mengikuti aturan berhitung dengan angka penting, di mana memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya memiliki angka penting sebanyak bilangan yang paling sedikit yang terlibat dalam operasi perkalian. Tidak, kita bagi mereka hanya menyebutkan kegiatan permasalahan dengan analisis permasalahannya. Nanti pertanyaan selanjutnya akan disajikan oleh kelompok kali ini. Oke, berikan dulu untuk kelompok 3. Hasil penyajian hasil diskusi teman kita ini, adakah yang ingin menanggapi dari hasil presentasi mereka? Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Namanya siapa? Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Mengapa hasil penghitungan volume menjadi 3 angka penting? Silakan kelompok 3 dijawab. Caranya adalah mengikuti aturan berhitung dengan angka penting, di mana memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya memiliki angka penting sebanyak bilangan yang paling sedikit yang terlibat dalam operasi perkalian. Oke, ya bagus sekali ya. Katanya memiliki angka penting yang paling sedikit ya dalam operasi perkalian. Oke, bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, silakan. Baik, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Atau apakah yang dimaksud dengan angka penting? Semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran disebut angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. 2. Jelaskan aturan angka penting. Aturan-aturan untuk menyatakan apakah suatu angka termasuk angka penting atau bukan adalah sebagai berikut. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. 3. Angka 0 yang berfungsi sebagai pembuat 4 bukan angka penting. 3. Tentukanlah jumlah angka penting dari hasil pengukuran blok silinder dengan menggunakan jangka sorong. 1. Nama benda blok silinder. Diameter dalam 4,64 cm. Jumlah angka penting 3. Jari-jari 2,32 cm. Jumlah angka penting 3. Kedalaman 9,61 cm. Jumlah angka penting 3. Ya, ada lagi? Saya. Itu aja. Selanjutnya dari hasil diskusi kelompok 2,
Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Oke, silakan. Nama saya Gibran dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah dalam setiap pengukuran akan menghasilkan angka penting? Ya, apakah dalam setiap pengukuran menghasilkan Ya, penting? semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran disebut angka penting. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kita kelompok 2. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kelompok 1. Silakan kelompok 2 kembali ke saya. Kelompok 1 silakan. Untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Sudah selesai. Silakan disajikan hasil diskusinya. Selamat pagi. Ya, pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil diskusi kelompok kami. 4. Berdasarkan data pengukuran diameter blok silinder dengan menggunakan jangka sorong, diperoleh data sebagai berikut. Tabel 3. Dengan menggunakan rumus perhitungan nilai ketidakpastian pengukuran berulang dari tabel di atas. Hasil pengukuran D sama dengan 3,144 plus minus 0,007 cm. Kesimpulannya, 1. Apa yang dimaksud dengan angka penting? Semua angka yang didapat dari hasil pengukuran disebut angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. 2. Jelaskan aturan-aturan angka penting dalam sebuah bilangan hasil pengukuran. Aturan-aturan untuk menyatakan apakah suatu angka termasuk angka penting atau bukan adalah sebagai berikut. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. 3. Angka 0 yang berfungsi sebagai pembuat tempat bukan angka penting. 3. Bagaimana cara menentukan hasil pengukuran volume blok silinder dengan menggunakan aturan berhitung dengan angka penting? Berapakah volume blok silinder yang diperoleh? Caranya adalah mengikuti aturan berhitung dengan angka penting, di mana memiliki angka penting sebanyak bilangan pentingnya, memiliki angka penting sebanyak bilangan yang paling sedikit yang terlibat dalam operasi perkalian. Yang keempat, berapakah nilai ketidakpastian pengukuran berulang yang diperoleh berdasarkan tabel 3? Nilai ketidakpastian pengukuran yang diperoleh berdasarkan tabel 3 adalah 3,144 plus minus 0,007 cm. Oke ya, diatur dulu untuk kelompok 1 ya. Sudah cukup jelas ya dari hasil pemaparan teman-teman kita ini. Silakan kembali ke kelompoknya, ke tempatnya ya. Oke. Baiklah, tadi kita sudah berdiskusi ya untuk menggali informasi tentang materi kita hari ini yang tak penting. Adapun alat yang digunakan adalah berupa blok silinder ya, untuk menghitung volumenya. Kita sudah mendapatkan volumenya berdasarkan perhitungan operasi perkalian angka penting ya. Nah, coba ibu tanya dulu, apa yang dimaksud dengan angka penting? Ya, silakan. Semua angka yang didapat dari hasil pengukuran disebut angka penting. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi kesimpulan kita ini angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Tadi teman kita Mariman telah melakukan pengukuran buku ya,
dengan ukuran 25 cm. Ini merupakan angka penting ya. Dia terdiri dari dua. Angka 2 dan angka 5. Dua angka penting. Jadi angka penting itu adalah diperoleh dari hasil pengukuran ya. Semua pengukuran akan menghasilkan angka penting ya. Kemudian tadi ada perhitungan volume ya. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana untuk perhitungan volume daripada blok silinder tadi? Saya Bu, Ya, silakan. caranya adalah mengikuti aturan berhitung perkalian atau pembagian yang memiliki angka penting yang paling sedikit. Oke, bagus ya, Akbar. Jadi ini dia hasil perkalian dan pembagian dengan angka penting ditulis sama banyaknya dengan jumlah angka penting yang paling sedikit ya. Jadi kalau dia tadi ada 3 dan ada 2 angka penting yang dikalikan. Jadi yang diambil adalah 2 angka penting yang paling sedikit ya. Nah, untuk yang terakhir ya, dari hasil pengukuran ya, untuk tabel 3 ya, diperoleh 3,144 plus minus 0,007. Nah, ini diperoleh dari rumus ya. Rumus super N akar dari N kali sigma ya, sigma DI kuadrat dikurang sigma DI kuadrat per N kurang 1. Ini adalah rumus ketidakpastian untuk pengukuran yang berulang ya. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup jelas pembelajaran kita hari ini. Kalian juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari angka penting yang kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah membagikan tugas ya, tugas berupa pilihan ganda di Google Formulir ya, tugas penilaian evaluasi di Google Formulir, membagikan di grup WA masing-masing. Pengerjaannya harus hari ini harus selesai, dibatasi pukul 20.00 ya, 20.00 malam ini. Jadi sekian pembelajaran hari ini ya, materi ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran di materi nggak lulus ya. Oke. Ya, baiklah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kembalikan dulu alat-alatnya ke depan ya. Kembalikan dulu ke depan. Dan kita pakai dulu juga untuk disimpulkan. Aneh. Oh. Pakai dia ya, silakan. Oke, sudah semua? Oke ya, baik ya. Baiklah. Silakan kedua, dengarkan saya. Sebelum kita mengakhiri masa pelajaran kita, sebaiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pada guru-guru kita hormat, rek, tegak, rek, lah.